Tidak pernah ada edit-mengedit. Kalau urusan pencemaran nama baik, silahkan saja kita bertarung pengadilan. Bukan hanya kami bertiga, berdelapan, berdua-belas, dan kita semua. Berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang terus membersamai dan memberikan atensi dan supportnya. Kalau Anda nggak bisa datang, silakan cukup dengan doa, dan itu kami terima dengan lapang dada, dan alhamdulillah kalau itu dilakukan. Terima kasih ya. Karena apa? Perjuangan ini adalah perjuangan kita. Perjuangan kita bersama. Dari tempat ini dulu kita mulai. Dari tempat ini pula kita sudah bergerak. Dari tempat ini tanggal 30 April dulu, di tengah-tengah acara kita mendengar kabar Joko Widodo melaporkan kita ke bagian kehilangan di Polda Metro Jaya. Saya nggak bohong, loketnya loket kehilangan itu. Jadi memang dia mungkin kehilangan ijazahnya atau kehilangan kewarasannya. Iya, kalau orang yakin benar ijazahnya pasti ditujukan, enggak, tidak ditujukan. Satu. Yang kedua, yang dilapori, saya juga mohon tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat ini. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kutek. Gajah Kutek itu gajah kecil, gajah gede. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar. Dialah Dian Sandi. Kami tidak pernah mengubah apapun bentuk ijazah ini. Kalau kami lakukan penelitian dengan EWA, dengan luminance gradients, yang nanti juga akan sampaikan Dr. Rismon, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Jadi kalau ada orang nggak mengerti bahwa kami melakukan penelitian untuk mengedit, itulah yang kita tentang. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu ada pasal 32 dan 35. Itulah yang mau dibebankan kepada kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu yang akan kita dobrak pertama kali. Tidak pernah ada edit-mengedit. Kalau urusan pencemaran nama baik, silahkan saja kita bertarung pengadilan. Tapi demi Tuhan, demi Allah sekali lagi, tidak ada yang namanya edit, dan bahkan ijazah yang kami teliti sudah dikonfirmasi oleh KPU ada 5 tempat sama dengan ini. Jadi mana yang diedit? Tidak ada. Dan sekali lagi 99,9% ijazah ini palsu. Sudah clear banget ya. Dan kenapa kami ditersangkakan? Terus terang mendengar kabar ditersangkakan itu sebenarnya semenjak minggu yang lalu. Sebelum saya, sebenarnya waktu itu saya melihat juga mengajak Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa dan juga semuanya untuk ke Sydney, Australia. Sudah terdengar kabarnya, bahkan akan ada dicekal, bicara dikejar Interpol dan lain sebagainya. Alhamdulillah, jalan semuanya lancar, dan bukti utama yang kami peroleh, Gibran tidak punya ini. Sekali lagi, Gibran tidak punya yang katanya dia lulus dari BTS Insert. Nanti dia dilanjutkan Dr. Rismon. Kita mengejar ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Karena apa? Itu yang tidak sah persyaratannya. Persyaratan ijazah tidak ada, persyaratan rapor juga tidak ada selama 3 tahun. Jadi jelas banget. Dan kalau tadi dikatakan oleh Pak Ustadz tersebut, tidak ada Profesor Zaini Indrayana. Semalam Pak Ustadz, saya juga ketemu dengan yang sudah juga memberikan dukungan ke kita, yaitu Pak Dr. Amir Samsudin, ya, mantan Menkumham, yang dulu ketika Prof. Denny, Pak Wamen, dia ada menterinya. Tetap Pak Amir Samsudin juga memberikan support kepada kita.
Nah, at last but not least, teman-teman sekalian, kepada 7 yang lain yang ditersangkakan dan kepada 4 yang standby untuk dikembangkan. Lalu semoga tidak. Kita harus semangat. Kita percaya perjuangan kita adalah benar, jalan yang benar, dan insya Allah kita akan diridhoi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kaget, dengarkan kata-kata saya. Jangan kaget kalau nanti di tengah jalan ada emergency brake. Apa itu? Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kami harus mengalami dulu sesuatu yang sangat tidak enak, tapi insya Allah. Dan last but not least, pesan saya untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo, Presiden kita, Anda jangan mau dikotori atau sejarah rezim Prabowo dikotori seperti rezim Jokowi. Di tengah rezim Jokowi waktu itu ada 2 anak bangsa yang dipidanakan, Bambang Trimulyono dan Gus Dur. Meskipun para termol yang mengatakan itu hanya lapor bukan Jokowi, itu dalam bahasa Jawa ini namanya nabok milih tangan. Dia menggunakan tangan orang lain untuk melaporkan karena dia waktu itu masih presiden. Tapi sekarang sama saja, jangan sampai Pak Prabowo, ini penting banget, yang suka dengan angka berapa? 8. Di tengah Pak Prabowo, di rezim Pak Prabowo ada 8 anak bangsa dipidana. Itu akan diingat oleh seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia. Di tengah-tengah Presiden Prabowo Subianto ada 8 anak bangsa dipidana. Jadi teman-teman semua, ayo kita bersama-sama, ini kaos yang mulai kita dulu ya. Ada Pak Rizal Fadila waktu itu, mohon maaf tuh yang fotonya waktu itu memang belum berempat kan ya. Trio RT plus Pak Rizal Fadila. Kita bersama dengan kaos ini merupakan ucapan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Yang bisa membalas adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.